Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Ulma, mahasiswa setia Hasto Jilani, ingin mempresentasikan tentang analisis investasi saham syariah pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau dalam kode sahamnya itu ACES. Nah, tugas ini sebagai tugas individu investasi pasar modal syariah dengan dosen Pak Yeni Hendrawan STME. Latar belakang dari materi saya itu berawal dari pasar modal. Di sini di Indonesia sebagai negara muslim terbesar memiliki koleksi besar, yakni kemudian BI menerbitkan ISSI dan JIII untuk memudahkan investor membeli saham syariah. Nah, balik ke saham ACES. Saham ACES itu merupakan PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK), yang mana pengertiannya itu perusahaan retail terkemuka dengan jaringan di Indonesia itu terdapat 70 lebih kota, menawarkan alternatif investasi syariah yang menarik. Tujuan dari analisis ini itu mengkaji kinerja keuangan, perkembangan harga saham, serta kesesuaian ACES dengan prinsip syariah sebagai dasar keputusan investasi. Selanjutnya itu ke profil perusahaan. Sejarah singkat profil perusahaan didirikan 3 Februari 1995 sebagai PT Kawan Lama Home Center, bagian dari grup Kawan Lama, berganti nama menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) pada tahun 2024. IPO dan BI IPO di BRI tahun 2007 dengan kode saham ACES. Direktur utama yakni ASFO. ASFO ini kebutuhan rumah tangga dan working profit. Kemudian yang kedua itu Toikindo, yang mana itu perusahaan retail mainan dan koleksi anak. Yang ketiga itu Ataru, produk gaya hidup generasi muda. Yang terakhir itu Pendopo, produk UMKM, fashion, kerajinan, dan kuliner. Selanjutnya, mengapa ACES termasuk saham syariah? Mari kita kulik yuk. Kesesuaian dengan prinsip syariah, ACES tersedang dalam daftar efek syariah atau DES itu yang ditetapkan regulator. Perusahaan tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan syariah. Jelas, bebas riba, tidak ada jasa keuangan berbasis bunga. Kemudian dia itu bebas agorong dan naisir, tidak ada spekulasi ataupun tidak dijelasan transaksi. Yang ketiga itu usaha alam, yang mana usaha dengan perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Selanjutnya, perkembangan harga saham ACES 2023 sampai 2025. Dari grafik di sini bisa kita analiskan pergerakannya. Pada 2023 plus 46,95%, yang mana ini pemulihan pasca pandemi. Daya beli meningkat, kinerja perusahaan pun membaik. Kemudian pada 2024 itu plus 22,42%, pendapatan naik 12,63%. Laba bersih tumbuh 15,76%, yang mana ini pasar berespon positif. Pada 2025 ini yakni 45,42%. Koreksi akibat volatilitas pasar, profit taking, dan berhati-hati investor terhadap sektor retail. Kemudian perkembangan laba, aset, dan ekuitas. Pada grafik di sini itu bisa dipaparkan bahwa pertumbuhan laba bersih tumbuh konsisten pada 2022 yakni 664 miliar. Kemudian pada 2023 yakni 770 miliar, yang mana berkembang 15,96%. Kemudian pada 2024 yakni mencapai 892 miliar, yang mana itu berkembang 15,84%.
Selanjutnya pada 2025 laba tercatat 668,7 miliar, yang mana dalam kali ini itu turun 2,25%. Kemudian aset dan ekuitas pada 2022 sampai 2024, total aset pada 2022 mencapai 7,329 triliun sampai 8,191 triliun, yang mana dalam hal ini itu plus 11,76%. Ekuitas pada 2022 mencapai 6,071 triliun, dan kemudian pada 2024 6,512 triliun. Dalam hal ini itu plus 8,23%. Pertumbuhan konsisten mencerminkan struktur permodalan yang kuat dan teratur. Kemudian analisis hasil keuangan pada 2022-2024. Rasio 2020-2024 ROA itu mencapai 2022 mencapai 7,49%. Pada 2023 itu 8,42%. Pada 2024 mencapai 9,16%. Kemudian selanjutnya ROA, ROE. Pada 2022 itu mencapai 11,70%, 2023 12,68%, pada 2024 13,89%. DER pada 2022 itu 0,12, 2023 itu 0,14, dan 2024 itu 0,14. EPS pada 2022 itu mencapai nilai 38,8. Kemudian 2023 itu 4,95, pada 2024 52,17. Oke, pada ROA dan ROA bisa disimpulkan dari tabel ini, itu efisiensi aset dan modal semakin baik dalam penghasilkan laba. Untuk DER dalam tabel ini rendah, pendanaan lebih dominan dari modal sendiri dan suku utang minimal. Kemudian MPS dalam tabel ini itu laba per lembar saham terus meningkat menguntungkan investor. Kemudian risiko dan potensi keuangan investasi akses. Potensi keuntungan fundamental keuangan laba, aset, ekuitas tumbuh konsisten. Kemudian rasio ROA dan ROE serta EPS itu menunjukkan tren positif. Selanjutnya, rutin membagikan dividen kepada pemegang saham. Utang rendah memberi ruang ekspansi tanpa tekanan keuangan. Kemudian risiko yang perlu diperhatikan ini fluktuasi harga saham, dipengaruhi sentimen pasar dan kondisi makro. Yang kedua, persaingan retail, kompetisi dengan retail modern dan e-commerce. Yang ketiga itu perubahan perilaku konsumen, pergeseran untuk belanja digital. Yang terakhir itu resiko perlambatan ekonomi menurut daya beli masyarakat. Selanjutnya, kesesuaian akses dengan prinsip syariah. Nah, akses ini jelas kegiatan usaha halal, yakni menjual retail rumah tangga, gaya hidup keluarga tanpa judi ataupun alkohol, baik itu riba. Kemudian yang kedua itu kepatuhan keuangan, utang non bunga rendah, pendapatan non halal minimal. Yang ketiga itu status regulator, tercatat di DS oleh BRI dan diawasi oleh OJK. Kesimpulan dalam hal ini, Ajas memenuhi seluruh kriteria syariah. Aktivitas bisnis halal struktur keuangan sesuai ketentuan dan tercatat resmi dalam daftar efek syariah. Kepemilikan saham mencerminkan konsep musyawarah keuntungan dari bisnis retail. Dari bisnis real, bukan riba atau spekulasi. Nah, kesimpulan dalam hal ini, kesimpulannya pertama itu harga saham fluktuatif, naik pada 2023 sampai 2024, terkoreksi 2025, namun fundamental tetap kuat. Kinerja keuangan sehat, ROA, ROE, EPS itu meningkat, sedangkan DER rendah, laba dan ekuitas
tunggu konsisten. Yang ketiga, itu lainnya sebagai investasi syariah. Usaha yang halal, tercatat di GES, serta prospek pertumbuhan kita masih terbuka lebar. Dan rekomendasinya, Access ini cocok untuk investasi jangka menengah ke panjang ya. Bagi investor syariah, lakukan analisis berkala dan diverifikasi portfolio untuk meminimalkan risiko. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.